Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Raymond. Sekarang kita akan coba bahas mengenai cara melakukan pengajuan untuk kita mau menjadi PKP gitu ya. Nah, simpelnya adalah semua ini sekarang kan adanya di dalam Cortex. Jadi teman-teman semua harus fokus dan masuk ke dalam bagian Cortex. Caranya gimana ya? Teman-teman biasa login dulu dan seperti biasa gitu ya sampai sudah masuk. Nah, bagiannya menunya ada di mana? Menunya itu ada di bagian yang namanya portal saya. Di dalam portal saya itu ada yang namanya pengukuhan PKP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa sebenarnya simpel saja ya. Kalau kita ngelihat ke sini, kita bisa lihat manajemen kita udah lihat nih kalau kita udah masuk ke dalam formulir untuk pengukuhan PKP, caranya seperti ini. Kemudian kanalnya dan sebagainya gitu ya, kita kita biarkan saja, tanggal permohonan juga secara otomatis terisi gitu. Kemudian diisi oleh perwakilan wajib pajak kalau memang sebagai wakil. Kemudian tinggal ditunjuk siapa yang menjadi wakilnya. Oh iya, teman-teman juga bisa berlaku sebagai impersonate ya, jadi bukan cuma itu tapi juga sebagai impersonate. Kemudian nick-nya secara otomatis nanti akan terisi secara otomatis. Nah, identitas wajib pajak ini akan disesuaikan ketika teman-teman berlaku sebagai wajib pajak sendiri ataupun teman-teman berlaku sebagai impersonate ya, sebagai wakil. Kemudian status kepemilikan usaha ya teman-teman bisa tinggal cari ada yang maunya menjadi dari PT dan kemudian sebagai berikut. Ada juga peredaran-peredaran bruto, teman-teman bisa pilih ya, bisa isi peredaran bruto sampai dengan detik ini berapa gitu ya. Kemudian tanggal mulai transaksi PPN. Nah, ini teman-teman yang paling penting. Kenapa begitu? Karena ketika teman-teman ngelihat di sini adalah tanggal permohonan 17 Juni, bisa tidak bahwa tanggal mulai transaksi PPN-nya bisa di bulan berikutnya dan itu betul-betul bisa dilakukan. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, bentar, ya ini rada error ya. Jadi sebenarnya di tahun 2026 Januarinya pun bisa. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa secara default-nya mulai dari ketika kita mengajukan form PKP ini, maka secara default-nya masuk ke transaksi di Januari 2026. Kemudian bulan-bulan berikutnya masih menjadi non PKP, sehingga wajib teman-teman tolong pastikan mau transaksi PPN-nya tuh kapan. Tetapi paling lambat itu adalah di awal tahun berikutnya. Ya, kemudian masukin unggah filenya ya semuanya gitu ya yang butuhnya terus kemudian diklik di pernyataannya. Gitu aja. Nah, kalau kita lihat di unggah file maka inilah semuanya nama jenis dokumen ya, file pendukung pendaftaran ini semua harus diisi semuanya. Nah, teman-teman ketika ini sudah dilakukan semua, teman-teman tinggal kirim saja. Nah, ketika kirim, tapi di sini juga ada beberapa catatan yang paling penting ya. Ini jadi yang pertama adalah status tempat usahanya, kemudian dan isikan omsetnya, pilih masa transaksi PPN dimulai. Nah ini yang teman-teman tolong pastikan yang tadi sudah dikatakan bahwa bulan menjalankan kewajiban PKP-nya tuh kapan. Kalau sudah semua kemudian klik kirim saja. Penelitian akan dilakukan dengan penelitian kantor atau penelitian lapangan. Proses penelitian akan memakan waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diajukan. Jika permohonan diterima, Anda akan mendapatkan surat pengukuhan PKP. Setelah itu, Anda mulai wajib memungut PPN dan menyalurkannya melalui SPT masa PPN mulai bulan yang Anda pilih sebelumnya. Jika permohonan ditolak, Anda akan mendapatkan surat penolakan pengukuhan PKP. Selesai. Ya, intinya adalah teman-teman sekarang itu harus memilih bulannya. Oke, teman-teman, itu aja videonya. Semoga berguna buat kalian semua. See you, bye-bye.